Semangat, sabar. Semangat ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman media. Hari ini sidang pemeriksaan saksi ya. Tadi jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi ya. 3 dari unsur saksi penangkap ya, 1 dari tim penangkap dari Polda dan 2 dari Polres Bangil ya. Kemudian 2 orang saksi fakta, 1 itu petugas tantrip dari kecamatan dan 1 orang warga sekitar. Yang menarik dari persidangan kali ini ya, dari tim tim saksi penangkap dari Polda dan dari Polres, bahwa mereka kesemuanya adalah posisinya tidak mengetahui langsung ya, tapi berdasarkan video yang beredar ya, berdasarkan video yang ditunjukkan oleh penyidik. Kemudian yang paling menarik, tadi kami mendapatkan kesimpulan dari para saksi bahwa terdakwa dua-duanya, baik Gustom dan Gus Puja, saat ditangkap mereka semuanya kooperatif dan pada saat ditanya itu tidak berbelit-belit. Ini linier dari keterangan terdakwa pada saat pasca persidangan pertama, yakni pembacaan dakwaan. Dua-duanya itu mengakui perbuatannya, ya kan, mengakui perbuatannya. Tapi itu bukan berarti mengakui bahwa mereka lah otak atau dalang dari perusakan ini. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tadi ada saksi dari tantrip kecamatan yang kami juga sempat menguji. Nanti mungkin Gus Naim akan menyampaikan yang adanya perbedaan dengan atasannya. Lain-lain tadi kami juga menyampaikan hal-hal yang terkait dengan permohonan tim ya. Nanti mungkin Pak Bambang akan menjelaskan, baik itu kaitannya dengan pihak-pihak yang diminta untuk dihadirkan, termasuk majelis yang menyetujui tim penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan setempat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Darlan. Ya, terima kasih teman-temanku, saudara-saudara media semua. Jadi dalam sidang yang ke-7 ini ya, menghadirkan dari masih meminta keterangan dari saksi lawan bahwa ada suatu kejadian yang luar biasa menurut kami. Ada sebuah kejanggalan karena apa yang disampaikan antara bawahan dengan atasan itu berbeda. Kami menanyakan apakah pada saat orasi atau saat kejadian perusahaan itu ada pelarian atau penyetopan. Dikatakan ada katanya, tetapi dari keterangan saksi-saksi yang sebelum-sebelumnya, bahkan atasannya yaitu Sekcam Heri Sri Wahyudi itu menyatakan tidak ada satu orang pun yang menyatakan pelaraian atau penyetopan terhadap perusahaan itu. Akan tetapi di bawahnya katanya ada. Gitu. Nah, kami tandaskan, benar nggak? Yang benar yang mana? Tidak bisa menjawab. Jadi di sini sepertinya ada indikasi keterangan-keterangan yang sengaja untuk dipalsukan atau diberikan menginformasikan suatu hal yang tidak benar atau bohong. Tuh. Yang kemudian terkait apa yang disampaikan oleh Gus Aswin tadi, bahwa ketiga orang ini dari Polres penangkap itu memang tidak satupun yang mengetahui kejadian secara langsung. Dan yang terakhir, menurut kami ada salah satu yang mengatasnamakan katanya orang yang berada atau tinggalnya di tempat warga setempat atau di pemakaman itu. Akan tetapi ketika kita tanya apakah kenal dengan saudara saksi yang kemarin datang, yaitu si Rozi, ternyata tidak kenal, tidak tahu mereka. Nah, ada apa pertanyaan ini? Apakah ini benar-benar saksi yang tahu menau dihadirkan atau saksi yang dipaksakan untuk hadir? Begitu, terima kasih. Yang lain? Sebagaimana diketahui sama teman-teman tadi, barangkali ada hadir di ruangan, kami juga meminta nama-nama yang muncul baik di fakta persidangan maupun yang ada di BAP yang sering disebut-sebut, dan bahkan kronologi kejadian itu didahului oleh orasi-orasi mereka. Ini kami meminta tadi kepada majelis hakim untuk dihadirkan supaya kita bisa mendalami, supaya kita bisa menanyai satu persatu bahwasanya rangkaian peristiwa itu menjadi utuh kronologinya. Asbabun nuzulnya di sana karena ada orasi itu sehingga terjadi aksi massa.
Seperti itu. Yang muncul di fakta persidangan itu adalah dua. Yang pertama adalah Gus Huda, yang kedua adalah Yai Suhadi. Itu yang kita minta kepada majelis untuk dihadirkan pada persidangan berikutnya. Dan satu lagi, kami mendapatkan sebuah undangan bahwasanya klien kami berdua berdua ini datang atas undangan dari PWI Jawa Timur. Jadi ada tanda tangan, artinya mereka layak untuk dipanggil, dimintai keterangan juga. Yang di sini ada tanda tangan ketuanya dari Jawa Timur. Kiai Haji Muhammad Syekh Rizal, sekretaris Pak Ridwan. Ini kami tadi juga minta. Jadi kami meminta 3 nama ini untuk dihadirkan di persidangan. Seperti itu. Jadi nanti kita tunggu perkembangannya. Kira-kira kapan? Ya, mungkin yang terakhir ya, terakhir kita agenda sidang berikutnya adalah hari Senin minggu depan. Itu agendanya adalah pemeriksaan saksi adecas, saksi yang meringankan para terdakwa. Kami tim penasihat hukum sudah mempersiapkan, mudah-mudahan saksi-saksi yang sudah kita kumpulkan bisa dihadirkan di hari Senin besok. Kemudian selain pemeriksaan saksi adecas besok itu diawali dengan pemeriksaan saksi setempat yang tadi disampaikan oleh rekan kami. Jadi kira-kira pagi sebelum dilakukan pemeriksaan saksi adecas itu akan dilakukan pemeriksaan setempat, yakni kami semuanya tim penasihat hukum, jaksa penuntut umum dan majelis hakim akan berkunjung ke lokasi untuk melihat situasi kondisi pemakaman yang saat ini menjadi objek perkara. Begitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan, Pak. Tadi nggak boleh merekam dan video. Itu bukan ranah kami, silakan ke itu ya. Bukan ranah kami. Bukan kewenangan kami. Jadi berita tadi ya. Kan saya Ya. bahwa kepala desa sudah izin. Mahkamah Umum kan tidak berizin pembangunan itu. Dan dikatakan oleh kasih transfer tadi bahwa itu pelanggaran. Gimana nanti itu dampaknya, Pak? Ya itu nanti fungsinya DVS itu. Ya, baik itu tadi ada pernyataan, ada pertanyaan yang oleh tim penasihat hukum sekaligus juga ada jawaban dari Tantrib. Jadi saksi menyatakan, Tantrib kecamatan mengatakan bahwa yang bersangkutan melihat bahwa Kades mengatakan bahwa tanah TPU itu adalah bukan tanah tanah desa, bukan hibah, tapi itu tanah milik negara. Ya. Saksi menyatakan juga bahwa Kades mengatakan bahwa atas bangunan cukup itu tidak ada izin. Ya. Yang menarik adalah saksi juga menegaskan sebagai Tantrib ketentrapan dan ketertiban mengatakan kalau ada bangunan tidak berizin, maka itu sesungguhnya adalah pelanggaran ketertiban. Ini linear dengan tugasnya dia. Cuma kami menyayangkan kenapa kalau itu pelanggaran ketertiban kemudian tidak dilakukan penegakan. Karena mestinya Satpol PP, Tantrib juga melakukan penegakan terhadap misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Gitu ya kira-kira ya. Pelanggarannya belum keluar. Ada statement untuk menguatkan itu dengan barangkali. Ya nanti besok di PS itu hasilnya PS. Ya. Ini Gus, terakhir ya. Kemarin itu ada pelaporan dari pihak ahli waris untuk melapor balik pihak sana ya, pihak sana itu. Gimana pandangan jenengan untuk kepolisian dan lainnya kita bahas? Ya, jadi menurut kami itu lain ya, Di luar lain ranah jalur. Biar bukan ranah kami, silakan nanti panjangan wawancarai, meminta informasi sepenuhnya kepada beliau-beliau, pada yaitu salah satunya adik beliau yaitu Taufik dan salah satunya pengacaranya. Begitu ya. Untuk yang strategi atau kabar-kabar yang selanjutnya ya ikuti kami di next berikutnya. Ya. Terakhir, seperti dikatakan oleh terdakwa Gus Tom dan Gus Puja, beliau berharap untuk dihadirkannya yang namanya aktor intelektual. Itu harapan daripada Gus Tom dan Gus Puja untuk tegaknya keadilan. Itu aja. Oke, Terima kasih. siap ya.